Di sini kalian pernah menulis sebuah naskah drama. Nah, dalam menulis sebuah naskah drama ini, kita memerlukan sebuah imajinasi ataupun sebuah panduan yang bisa kita jadikan fondasi dasar kita dalam membuat sebuah naskah drama. Di dalam sini dituliskan bahwa menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek. Berarti yang dimaksud dalam hal tersebut, ketika kita ingin menulis sebuah naskah drama, kita bisa menjadikan cerita pendek itu sebagai dasar kita atau panduan kita dalam membuat sebuah naskah drama. Mengapa bisa dikatakan demikian? Kita tahu bahwa dalam cerita itu terdapat beberapa tokoh, kemudian terdapat beberapa kejadian, terdapat juga latarnya di dalam cerita tersebut. Misalnya begini, di dalam sebuah cerita dongeng Kancil dan Buaya. Di dalam cerita tersebut terdapat dua pemeran utama, yaitu Kancil dan Buaya. Nah, pertama-tama dibuat dialog. Dialog ini yaitu sebuah gambaran umum dari naskah drama yang akan kita buat. Mahasiswa akan mengingat atau masih banyak? Masih. Baik, materi kita mungkin di kelas ini yang masuk sebenarnya lebih mudah. Jadi untuk hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang puisi di bab 4. Ada yang pernah membaca puisi? Ada. Apa itu yang dimaksud dengan puisi? Kemudian di dalam sebuah drama ini kita perlu menentukan bagaimana suasana yang akan kita tuliskan. Tetapi jika kita memakai cerita pendek sebagai panduan kita, maka kita harus melihat apa suasana atau latar yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi dalam naskah drama yang kita tulis itu harus sesuai dengan latar dari cerita pendek yang kita tentukan sebagai dasar kita untuk menulis. Tidak diharuskan isinya merupakan rasa cinta kita kepada seseorang ataupun harus pacar kita. Nah, bisa juga dalam romansa ini kita menyampaikan rasa cinta kita kepada orang tua kita, orang-orang terdekat kita, sahabat, teman, dan sebagainya. Terakhir, yaitu satire. Satire ini merupakan jenis puisi yang mengambil sebuah tema ataupun topik tentang peristiwa bencana alam yang pernah terjadi. Maka di dalam puisi tersebut dia menceritakan bagaimana kesedihan yang dialami ataupun yang terjadi ketika bencana alam tersebut. Pada bahasa karya senior ini menurut kami dijelaskan bahwa bahasa standar atau ragam bahasa yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa yang resmi ataupun baku. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah ini bahasa yang digunakan harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah ditentukan dengan mengikuti aturan-aturan misalnya seperti penggunaan kosakata, bagaimana paragrafnya, dan apa jenis paragrafnya. Kemudian di sini menurut Laba Rimayanti mengatakan bahwa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah tersebut bersifat lugas. Bersifat lugas ini bisa dikatakan penyampaian ataupun penggunaan bahasanya dibaca oleh pembaca secara jelas, tidak mengharuskan seorang pembaca untuk lebih mendalami ataupun lebih memahami apa yang dimaksud di dalam karya ilmiah tersebut. Maksudnya bahasa yang digunakan itu tidak membingungkan. Makanya harus menggunakan bahasa yang baku ataupun tidak menggunakan bahasa kiasan yang biasanya digunakan kalau misalnya kita membuat puisi ataupun cerpen. Puisi itu memiliki unsur-unsur di mana maksudnya ada penjelasannya tadi tentang matra, di mana matra itu adalah bahasa atau perbandingan. Lalu apa perbedaannya dengan asosiasi? Asosiasi itu juga gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda. Baik, teman kalian
Kelvin menanyakan apa perbedaan matra dan gaya bahasa asosiasi. Nah, keduanya merupakan sama-sama gaya bahasa yang membahas tentang perbandingan. Namun di dalam matra, gaya bahasa ataupun perbandingan yang dilakukan itu secara berlebihan, lebih berlebihan dibanding asosiasi. Maksudnya begini, di dalam sebuah puisi yang menggunakan matra, dia membuat sebuah perbandingan yang terlalu berlebih-lebihkan, ataupun dia membela satu dibanding yang lain. Kemudian yaitu menentukan tema. Nah, jadi maksud dengan menentukan tema ini, ketika kita telah menentukan topik, maka setelah itu kita harus membuat topik tersebut lebih terperinci lagi, ataupun lebih terarah lagi pada satu tujuan. Misalnya begini, seseorang akan melakukan penelitian dengan judul karakter siswa di SMK Negeri 1 Gunung Sitoli Alcoa sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Itu sebagai topiknya. Nah, kemudian pada pemilihan temanya dia akan lebih meruncingkan ataupun lebih memfokuskan penelitiannya tersebut. Misalnya dia bisa menggunakan tema seperti ini: karakter siswa di SMK Negeri 1 Gunung Sitoli pada kegiatan proses belajar mengajar. Nah, pada tema yang telah diangkat tersebut, dia telah membatasi populasi atau sampelnya, yaitu hanya kelas 11 MP2. Jadi